Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharain amin. Al-babul khamisu ya. Al-babul khamisu fi adabil alimi fi haqqi nafsihi wa fihi 20 adaban. Ini adabnya orang alim ini. Nanti kalau kalian sudah jadi orang alim, diperhatikan ini. Kalau sudah jadi orang pinter dalam ilmu agama, harus diperhatikan ini adabnya ini. Al-babu utawi bab al-khamisu kang nomor 5. Fi adabil alimi iku ing dalem nerangaken adabe wong alim. Iku ing dalem nerangaken adabe wong alim. Fi haqqi nafsihi ing dalem hae awak dhewe ne alim. Ing dalem hae awak dhewe ne alim. Wa fihi lan iku tetep ing dalam bab. Wa fihi lan iku tetep ing dalam bab isruna utawi 20 adaban apane tata kramane. Adaban apane tata kramane. Enggak. Yang mana? Yang ini aja. Al-awwalu utawi kang pertama. Al-awwalu utawi kang pertama ayyudima. Iku yen to nglanggengaken sapa alim. Iku yen to nglanggengaken sapa alim. Muraqabatallahi ing nginjen-nginjen ing Allah. Muraqabatallahi ta'ala ing nginjen-nginjen ing Allah ta'ala. Fisirri ing dalam tingkah samar. Fisirri ing dalam tingkah samar. Wal alaniyati lan tingkah terang-terangan. Lan tingkah terang-terangan. Wasani utawi kang nomor 2 ayyulazima iku yen to netepi sapa alim. Iku yen to netepi sapa alim khaufahu ta'ala ing wedi ing Allah ta'ala. Ing wedi ing Allah ta'ala. Fi jami'i harakati ing dalam sekabehane obahe alim. Ing dalam sekabehane obahe alim. Wa sakanatihi lan antenge alim. Lan antenge alim. Wa aqwalihi lan pira-pira ucapane alim. Lan pira-pira ucapane alim. Wa af'alihi lan pira-pira penggawene alim. Pira-pira penggawene alim. Fa innahu karana setuhune alim. Fa innahu karana setuhune alim. Aminun iku wong kang den percaya. Aminun iku wong kang den percaya. Aduh. Alama ing atase perkara. Ing atase perkara. Ustudi'a kang den tetepaken. Kang den titipaken apa ma? Ustudi'a kang den titipaken apa ma? Mana itu kok koyok? Duduk sini aja. Duduk sini. Minta tisu ke Umar dah. Minta tisu ke Umar sana. Nah, ini jajan. Fihi ing dalam alim. Fihi ing dalam alim minal ulumi saking pira-pira ilmu. Saking pira-pira ilmu wal hikmati lan ilmu hikmah. Wal khasyati lan wedi ing Allah. Lan wedi ing Allah.
Wa tarku dzalika lan utawi ninggal mengkono ayu lazima khaufahu ta'ala. Utawi ninggal mengkono ayu lazima khaufahu ta'ala minal khiyanati iku setengah saking khianat. Iku setengah saking khianat. Waqad qala lan teman-teman dawuh sapa Allah Ta'ala, la takhunullah wa rasul, la takhunu ojo khianat sira kabeh. La takhunu ojo khianat sira kabeh. Allah ing Allah wa rasulan lan rasul. Wa takhunu lan ojo khianat sira kabeh. Wa takhunu lan ojo khianat sira kabeh amanatikum ing pira-pira amanai sira kabeh. Amanatikum ing pira-pira amanai sira kabeh. Wa antum lan utawi sira kabeh ta'lamuna iku weruh sapa sira kabeh. Ta'lamuna iku weruh sapa sira kabeh. Adabnya orang alim yang sudah berilmu agama, dalam hak-hak jiwanya ada 20 adab tata krama. Yang pertama kan nanti kalau sudah jadi orang alim, orang pintar dalam ilmu agama, maka sebaiknya yudima muraqabatallah, selalu istiqomah ngelanggengaken, ya, mendawamkan istiqomah, terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan samar atau dalam keadaan terang-terangan terbuka, baik dalam keadaan diri sendiri menyendiri atau dalam keadaan terbuka sosial dengan orang-orang yang lain. Yang kedua, ayulazim khaufahu ta'ala, sebaiknya juga istiqomah terus menerus takut kepada Allah Ta'ala di setiap gerak-geriknya. Setiap gerak-geriknya mau kemana ya harus selalu takut sama Allah Ta'ala, biar tidak serong ke maksiat, biar tidak melakukan dosa. Baik dalam gerak-geriknya atau diamnya saja ya selalu ingat sama Allah, takut kepada Allah. Wa aqwalihi wa af'alihi, ucapan dan perbuatannya juga didasari khauf, khasyah kepada Allah, takut kepada Allah. Fa innahu, karena seorang yang alim yang sudah pintar ilmu agama itu aminun, orang yang sudah bisa dipercaya terhadap sesuatu yang sudah dititipkan kepadanya. Itu ilmu hikmah-hikmah, khasyah dan takut kepada Allah sudah dititipkan kepada orang alim. Jadi harus istiqomah terhadap sesuatu yang sudah dititipkan. Tarku dzalika min khiyanah, kalau ditinggalkan itu tidak melaksanakan adab-adabnya yang sudah disebutkan tadi, maka termasuk khianah dia. Termasuk orang yang khianah. Sudah diajari haram korupsi, tapi masih korupsi. Yang korupsi itu pintar-pintar, itu pintar membohongi, pintar cong-cong. Nah, iya kan, pintar korupsi. Korupsi itu ya jauh lebih besar daripada mencuri ya. Bahasanya saja halus, korupsi. Tapi itu sebejat-bejatnya pencuri itu sebetulnya. Sebejat-bejatnya pencuri. Seharusnya kalau orang yang mencuri sapi dihukum tahunan, mencuri yang korupsi jutaan miliaran itu seharusnya ya dihukum sampai mati itu seharusnya. Kalau dilihat dari besar kecilnya lah. Soalnya kan pasti lebih besar orang yang korupsi itu, pejabat-pejabat itu. Lebih bejat daripada pencuri. Waqad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, la takhunullah, jangan khianati Allah, jangan khianati Rasulnya, dan jangan khianati amanah yang sudah diamanahi. Wa antum ta'lamun, dan kalian semua juga sudah tahu.
Wasalidusu lan utawi kang nomor telu ayu lazima iku yen to netepi sapa alim. Ayu lazima iku yen to netepi sapa alim as-sakinata ing meneng. Nanti kalau sudah jadi orang alim biasanya banyak diam. Ya, enggak banyak tingkah, enggak banyak ngomong, enggak suka ngomong tok. Kecuali ngomongnya dibutuhkan. Biasanya orang-orang alim seperti itu. Ngomong itu kalau dibutuhkan, disuruh apa? Disuruh bicara, disuruh ceramah, disuruh ngajar, baru ngomong. Kalau nggak disuruh, nggak dimintai ngomong sama orang lain, ya diam, banyakan diam. Ini adabnya biasanya orang alim itu suka diam. Sakinah. Karena apa? Orang banyak ngomong itu bukan malah banyak pahalanya ya, kalau bukan ngajar ya. Malah banyak dosanya. Yang lebih selamat yang diam. Sukut yang lebih selamat itu daripada banyak bicara. Kalau bicaranya bermanfaat, itu baru orang alim itu berbicara, seperti ngajar, seperti apa, nasihati orang, baru bicara. Kalau omong-omongan, cerita-ceritaan, ya guyon-guyonan, enggak biasanya. Lebih baik mereka diam. Orang-orang takut kepleset lesannya, akhirnya gibah orang, ngerasani orang, ya, berkata jorok dan yang lainnya. Jadi omongnya orang alim itu bermanfaat kalau dijaga. Warabi'u lan utawi kang nomor papat ayu lazima iku yen to netepi sapa wong. Arwara'a ing warok. Warok itu ngedoi haram lan syubhat. Ini yang dimaksud warok. Selalu menjaga dari perkara haram dan syubhat. Yang syubhat saja dijaga, yang syubhat ini ya masih samar. Ini haram apa haram? Halal apa haram ini? Masih samar, gak ketemu. Tidak makanan. Ini gak ada yang punya apa? Ada yang punya ini. Kayaknya nggak ada yang punya, ini dimakan aja. Itu syubhat, itu masih belum ketemu halal haramnya. Ini pasti ini nemu di misal ya di sini. Ini pasti dikasihkan sama anak-anak santri ini. Buktinya ditaruh di sini. Berarti boleh dimakan. Tidak, masih syubhat itu. Jangan dimakan dulu. Tanyakan dulu, ini untuk siapa makanan ini? Kalau sudah jelas, oh ini untuk santri tadi yang ngantarkan itu, oh baru halal itu sudah. Tapi kalau masih belum ketemu, belum tahu pastinya, jangan dimakan dulu. Itu syubhat masih. Meskipun kenyataannya dikhususkan untuk santri yang ngaji. Kalau masih belum jelas, jangan dimakan dulu. Karena masih syubhat. Nah, yang syubhat saja ini dijaga oleh orang-orang yang alim. Apalagi yang haram. Pasti dihindari. Sebaiknya orang yang sudah alim seperti itu nanti. Ya otomatis nanti kalian kalau sudah alim itu akan mengerti sendiri yang mana yang pantas dilakukan, yang mana yang pantas untuk dibicarakan. Ya akan ada remnya sendiri. Wal khamisu lan utawi kang nomor 5 ay lazima iku yen to netepi sapa alim. Iku yen to netepi sapa alim atawaddu'a ing andap asor. Kalau jadi orang alim ya banyak-banyak tawaddu. Sering-sering tawaddu. Itu akhlaknya, adabnya orang alim biasanya tawaddu. Menunjukkan orang yang lebih tawaddu merendah diri ya. Merendah diri di hadapan orang, merendah diri itu adabnya orang alim. Biasanya orang berilmu. Lihatlah mereka ulama-ulama itu yang merendah, enggak mau membanggakan diri sendiri, nggak takabur, nggak sombong dengan diri sendiri. Itu adabnya orang alim. Rendah diri. Karena padi itu semakin tua, semakin keras, semakin nunduk kan ya pohonnya itu. Jadi itulah bukti diantaranya orang yang berilmu itu diumpamakan padi itu. Semakin banyak, semakin tinggi ilmunya, semakin nunduk, semakin tawaddu, semakin rendah diri. Tidak malah angguk-anggukan. Kalau bukan saya, nggak akan jadi seperti itu. Kalau bukan saya, nggak akan bisa seperti itu.
Nah, ini bukan adabnya orang alim, ini ketara sudah. Bukan orang alim seperti itu. Ya. Kalau bukan karena saya enggak akan. Adabnya orang alim merendah diri. Merendah diri. Wasadisu lan utawi kang nomor 6. Sadisu utawi kang nomor 6 ayu lazima iku yen to netepi sapa wong. Iku yen to netepi sapa wong al khusyu'a ing khusyuk lillahi maring Allah taala. Jadi istilah merendah diri tadi itu terutama kepada gurunya sendiri ya. Meskipun orang sudah pinternya melebihi alimnya melebihi kealiman gurunya, lebih alim daripada gurunya. Otomatis nanti murid itu kalau benar-benar alim, ilmunya bermanfaat, pasti akan tetap merendah sama gurunya meskipun lebih alim daripada gurunya, lebih pintar daripada gurunya. Itu adabnya memang. Tapi kalau dia bangga dengan kepintaran diri sendiri sehingga tidak mau merendah kepada gurunya, bangga diri sampai tidak hormat kepada gurunya, tidak takdim lagi kepada gurunya, berarti kepintarannya itu tidak manfaat. Banyak orang pintar tapi kepintarannya nggak manfaat. Sudah hilang adabnya. Ini malah bukan bermanfaat, bahaya malah terhadap dirinya sendiri itu. Kepintarannya. Lillahi maring Allah Ta'ala. Yang nomor 6, selalu khasyah kepada Allah, takut kepada Allah. Wa mimma lan saking perkara. Wa mimma lan saking perkara kata bakang nulis atau kang suratan. Kang nulis surat atau suratan Malikun sopo Malik radhiyallahu an. Imam Malik radhiyallahu an ila Rasyidi maring Khalifah Rasyid maring Khalifah Rasyid idza alimta ing dalem nalikane weruh sapa sira idza alimta ing dalem nalikane weruh sapa sira ilman ing siji ilmu fal yura maka den tingali alaika ing atase sira alaika ing atase sira asaruhu apa labete ilmu wa waqaruhu lan wibawani ilmu wa waqaruhu lan wibawani ilmu wa sakinatuhu lan antenge ilmu wa hilmuhu lan arise ilmu liqaulihi karana dawe Nabi sallallahu alaihi wasallam al ulama'u utawi ulama warasatul anbiya'i iku pewarise pira-pira nabi. Ini kata Malik kepada Khalifah Rasyid, ketika kamu tahu suatu ilmu, maka lihatlah terhadapmu sendiri tanda-tandanya. Biasanya ada bekasnya ilmu itu yang ada pada diri seseorang. Di antaranya bekasnya adalah wakor, tampak ilmu itu, kemudian wakor, wibawa. Biasanya orang yang punya ilmu itu punya wibawa. Meskipun orang biasa, kalau punya ilmu punya wibawa sendiri. Kalau ilmunya manfaat, benar-benar manfaat. Wasakinatuhu lan juga tenang, meneng, yang banyak diam. Biasanya banyak diam. Wa hilmuhu juga aris, ya dermawan. Biasanya enggak pelit. Karena apa? Karena ada sabdanya Nabi, al ulama warasatul anbiya. Karena ulama itu pewaris Nabi. Jadi sifat-sifat baik Nabi, sifat-sifat yang ada pada Nabi itu biasanya terwariskan kepada orang-orang yang punya ilmu. Biasanya ditiru oleh orang-orang yang punya ilmu biasanya. Makanya kalau kelihatan ini keluar dari pesantren mana atau keluar dari madrasah mana, dilihat. Ternyata katanya dia seorang yang alim, orang pinter, dilihat gerak-geriknya. Banyak tingkah ternyata. Bajunya compang-camping, keluarnya enggak aturan,
jalan di depan orang yang lebih tua nggak aturan, nggak punya sopan santun sama orang tuanya, nggak genah, ya, kurang ajar sama orang tuanya, sama gurunya sendiri sudah nggak hormat sudah. Wah, ini sudah tanda-tanda kealimannya hilang. Berarti bukan orang alim sesungguhnya. Meskipun kenyataannya dia pintar ngomong, semisal. Banyak tingkah, banyak bicara yang nggak ada manfaatnya, itu bukan ciri khas dari orang alim sebetulnya. Nah, otomatis nggak wibawa sudah. Kalau sudah banyak bicara yang nggak ada manfaatnya, banyak ngomong, ya ngomong tok nggak ada manfaatnya, itu otomatis hilang wibawanya, ya, kewibawaan apa namanya, karena wibawa ini timbul sendiri. Wibawa itu kalau orang alim yang ilmunya manfaat, timbul sendiri wibawa itu. Orang itu segan, yang mau aneh-aneh itu segan. Ketika orang mau maksiat saja, ya, ketika melihat wajahnya orang alim yang penuh wibawa itu gak jadi, takut, malu. Ini berarti kealimannya penuh wibawa orang tersebut. Dan orang-orang seperti itulah yang patut kita cari. Gak sampai ngomong, ngelihat saja, lihat fotonya saja semisal, atau nggak lihat, apalagi bertemu dengan orangnya, sudah hilang. Yang mau punya kehendak niat buruk itu gak jadi. Dan orang seperti itulah yang patut kita dekati, seneng orang seperti itu. Apalagi sampai mengeluarkan kata-kata, otomatis kata-katanya penuh hikmah. Wong diamnya saja itu penuh dengan hikmah sudah. Diamnya saja penuh dengan hikmah, penuh dengan isyarah. Orang mau berbuat jelek, dilihat. Ternyata yang mau berbuat jelek nggak jadi karena malu. Berarti diamnya saja penuh hikmah. Orang seperti itu yang patut kita cari, orang yang seperti itu. Hilmun juga, dermawan, ya. Nggak pandang bulu, dermawan. Semua orang disamakan. Dermawan. Kalau pelit itu bukan warisannya Nabi, ya. Kalau pelit, bahkan sama diri sendiri saja sampai pelit juga. Ini bukan warisannya Nabi itu. Warisan Nabi itu dermawan. Dermawan ini banyak macamnya banyak. Gak harus mengeluarkan harta orang dermawan itu. Senang menolong teman-temannya meskipun bukan dengan harta. Senang menasihati temannya juga. Waqala lan tawa Umar sapa Umar radhiyallahu anhu. Ta'allamu, belajar sira kabeh al ilma ing ilmu. Wa ta'allamu lan belajar sira kabeh ma'ahu ing dalam sertane ilmu as-sakinata ing anteng. Sakinata ing anteng wal waqara lan wibawa. Carilah ilmu, kata Sayyidina Umar, dan carilah yang ada pada ilmu. Bersama ilmu itu suatu ketenangan atau senang diam, ya, nggak banyak tingkah lakunya, nggak banyak omongnya. Suatu yang ini penting, adab seperti itu. Wal waqar, wibawa. Waqala lan dawu ba'du salaf, sapa sebagian ulama salaf, hakun iku hak alal alim ing atase wong alim ayatawaddu'a utawi yen to tawaddu sapa alim, ayatawaddu'a utawi yen to tawaddu sapa alim lillahi karena Allah taala fi sirrihi ing dalam waktu samari alim, ing dalam waktu samari alim wa ala niyati lan terang-terangi alim, lan terang-terangnya alim. Hak bagi orang yang alim tawaddu karena Allah waktu sendiri atau banyak orang. Wa yahtarizu lan njaga sapa alim, wa yahtarizu lan njaga sapa alim min nafsi saking awak dhewe ne alim. Wa yaqifu lan kandhek sapa alim,
Wa yaqifu lan kandhek sapa alim amma saking perkara askala kang ngangelaken apa ma alaihi ing atase ali menjaga dirinya berhenti dari sesuatu yang iskal, ya yang nggak bisa dia jawab, ya nggak jawab kalau nggak tahu. Allah alam bisawab. Al-Fatihah.